di Suara UGK Podcast. Nah, di sini kita akan menggali inspirasi dari dosen dan mahasiswa Universitas Gunung Kidul. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif dan menarik yang akan kita gali bersama-sama. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya dan juga nyalain loncengnya sekarang juga. Langsung saja kita masuk ke videonya, yaitu kita akan berbincang bersama Bapak Rusman dan juga Mbak Devi dari Prodi Agroteknologi. Langsung saja kita mulai ke videonya. Bombastic side-eye. Nah, sebelum lanjut ke videonya, boleh nggak sih ini kita kayak perkenalan dulu, mungkin dari Bapak Rusman terlebih dahulu. Perkenalan ya, jadi nama saya Rusman R. Manik, dosen di Prodi AP dulunya, lalu kemudian dipindah ke PS karena memang saya fokusnya ke kemiskinan. Dan kalau kita di UGK itu masih bisa ya, dosen yang punya kompetensi itu mengajar di Prodi Agro, Prodi AP, Prodi EP, dan Prodi PS gitu. Jadi walaupun home base-nya di PS, tapi karena kompetensinya masih bisa ngajar di Prodi lain. Nah, terus kemudian minat utama saya tentang penentasan kemiskinan karena saya lama kerja di proyek penentasan kemiskinan ya di Jogja selama 2 tahun gitu. Lalu kemudian di akhir ini, di akhir tua ya umur 57 ke atas ini, saya ke UGK untuk mendorong teman-teman adik-adik mahasiswa untuk menjadi motor perubahan di Gunung Kidul. Itu saya ya. Nah, sekarang Mbak Devi. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Devi Sanggradekum. Saya dari program studi agroteknologi. Saya angkatan 2023. Saya mulai masuk menjadi bagian UGK tahun 2023. Kalau usianya? Usia saya sekarang 19 tahun. Masih muda DP? Masih. Berarti nggak langsung kuliah ya tadi? Enggak, biar 1 tahun. Nah, 1 tahun itu ada kegiatan apa sih? Saya memutuskan untuk bekerja, mencari pengalaman baru. Nah, terus kan itu bekerja. Nah, bekerja itu terus sekarang kuliah, dulunya bekerja terus kuliah, itu ada kayak apa perubahan yang signifikan nggak sih? Ya, tentu saja berubah. Kan tadinya dari pelajar ya, terus bekerja itu kan mencari dunia baru, dunia pengalaman yang lebih luas. Lalu kita balik lagi kuliah, fokus ke pembelajaran lagi. Jadi otomatis tentu saja berubahnya terlalu signifikan. Berarti duniamu 2 ya, dunia kerja sama dunia belajar sekarang lagi ya. Mudah-mudahan nanti ketika dirimu udah selesai kuliah, kembali ke dunia kerja dengan lebih semangat. Ya, amin. Nah, Mbak Devi, apa sih kayak motivasi kenapa harus kuliah? Padahal kan udah kerja, dapat duit, terus ibaratnya kalau kuliah itu kan ada tanggung jawabnya itu lebih besar. Ya, kerja juga ada tanggung jawabnya, cuman kalau kuliah kan dipatok sama kayak tugas, waktu, deadline, dan sebagainya. Kalau menurut saya, Mbak, kuliah mencari pendidikan itu tuh kunci menuju kesuksesan. Ya, walaupun banyak juga yang nggak kuliah tapi bisa sukses, tapi kalau kita tuh punya pendidikan, kenapa enggak sih untuk kuliah lagi, untuk melanjutkan pendidikan? Ya, artinya kalau kamu kuliah, lalu kemudian setelah selesai nanti kerja, dirimu akan lebih bisa mengoptimalkan peranmu ya, keterampilannya, Pak, di tempat kerja yang lama, atau peranmu lebih bagus baru di tempat kerja yang baru ya, supaya lebih istilahnya migunan itu merakyat. ya. Nah, gitu ya, berguna bagi nusa bangsa, agama, dan orang tua, seperti doanya orang tua kita dulu waktu lahir ya. Iya, Pak. Keren, mantap. Nah, kalau dari Pak Rusman sendiri, kalau misalkan sekarang melihat mahasiswa sekarang itu kan kayak males-malesan, terus kayak gimana, kayak mager lah, udah tugasnya deadline aja, itu gimana sih cara menghadapi mahasiswa yang seperti itu, Pak? Ya, jadi kalau kita suka nunda-nunda pekerjaan, akibatnya kita stres sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita antisipatif, mengerjakan lebih awal, ya kita punya waktu untuk istilahnya mengembangkan tugas-tugas itu. Jadi
tugasnya kita itu tidak hanya sekedar ada, tapi punya tambahan nilai ya, sehingga kemudian aspek pembelajarannya akan lebih baik. Karena kalau beban belajar itu sejatinya kalau di perguruan tinggi itu beban belajarnya itu ada di mahasiswa. Sedangkan kalau kita di perguruan tinggi, dosen itu hanya memberi inisiatif ya, memberi inspirasi, lalu kemudian selebihnya dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, pertanyaannya jadinya begini, kenapa kok masih ada orang yang nunda-nunda pekerjaan gitu ya? Nah, bisa jadi karena memang dia masih terlarut dengan aura anak muda ya, dan kemudian belum terlalu ketat pada disiplin pencapaian target harian, sehingga kemudian dia membiarkan dirinya untuk nunda-nunda hari sampai akhirnya di hari terakhir dia bekerja. Nah, oleh karena itu kedepannya kalau boleh gitu ya, jadi pengalaman saya ya dulu ya waktu waktu kuliah lalu kemudian waktu bekerja, itu memang sebaiknya kita tidak menunda pekerjaan, sebaiknya langsung dikerjakan supaya kita lebih optimal dalam memberikan nilai tambah pada pekerjaan kita itu. Artinya kita masih punya waktu yang cukup untuk mengembangkan tugas-tugas kita, sehingga kemudian kita punya peran yang berlebih gitu. Lalu pertanyaan kedua begini ya, jadi kenapa kok anak-anak muda itu masih tetap seperti itu, belum berusaha untuk mengembangkan kontribusinya ya. Nah, salah satunya gini mungkin ya, Dita ya, jadi perokok itu belum mau berhenti merokok sebelum dia tahu dampak buruk dari rokok. Ketika mamanya dia udah tahu dampak buruk dari rokok, memang masih ada yang merokok, tetapi paling tidak dia udah mulai punya pikiran bahwa saya harus berhenti merokok gitu. Oleh karena itu, mahasiswa yang masih menunda pekerjaan, ada kemungkinan dia masih belum tahu tentang dampak buruk dari menunda-nunda pekerjaan itu ya. Dan dampak positif ketika dia mau bekerja, mengantisipasi, mau bekerja lebih dahulu. Jadi aspek pengetahuan itu penting. Jadi dia harus tahu dampak buruk dari menunda pekerjaan, dan kemudian dia harus tahu dampak positif dari membuat pekerjaan itu lebih awal gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bisa jadi saya tahu dampak negatif rokok itu jelek ya. Saya tahu bahwa rokok itu merusak kesehatan gitu ya. Tapi kemudian saya kadang-kadang tidak peduli gitu. Ketika saya tahu tapi tidak peduli, maka saya tetap merokok. Nah, begitu juga dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa udah tahu dampak buruk dari menunda pekerjaan, tapi dia tetap tidak peduli, maka ada kemungkinan dia masih terjebak pada kebiasaan lama, masih nunda-nunda, sehingga kemudian perlu ada yang namanya perlu ada peningkatan kepedulian. Dia harus peduli gitu. Terus kemudian yang ketiga, tak lanjut ya saya. Nah, yang ketiga itu begini, bagaimana caranya membangkitkan kepedulian gitu ya. Kalau di dunia psikologi itu ada yang namanya motivasi ya. Motivasi itu ada dua arahnya. Yang satu itu menjauhi pain, yang satunya lagi itu mendekati gain. Jadi menjauhi yang sengsara dan kemudian mendekati yang nikmat gitu. Sehingga kemudian ketika saya Rosman itu belum peduli tentang dampak negatif dari rokok, maka harusnya saya selalu berpikir tentang hal-hal buruk yang mungkin akan muncul pada saat saya merokok gitu. Sehingga kemudian ada rasa takut pada badan gitu. Dan kemudian saya juga berpikir positif, yaitu berpikir bahwa laki-laki tanpa rokok itu kayaknya macho gitu. Laki-laki tanpa rokok itu kayaknya bersih wangi gitu. Laki-laki tanpa rokok itu kayaknya kok idaman perempuan gitu ya. Termasuk idaman mertua juga. Sehingga kemudian ketika umpamanya saya memikirkan hal yang positif dan sekaligus memikirkan hal yang negatif, saya kemudian terdorong untuk bergerak. Saya bisa termotivasi. Motivasi saya itu mendekati nikmat, yaitu lelaki idaman, lelaki macho, lelaki wangi gitu ya. Dan kemudian menjauhi lelaki buruk, lelaki yang sakit-sakitan gitu. Sehingga kemudian saya akan berhenti merokok. Nah, kalau analogi ini dikembalikan ke mahasiswa, maka mahasiswa itu harus berpikir yang positif dan sekaligus juga yang negatif. Kalau dia ilmunya keren, kalau IPK-nya bagus dan pengetahuannya banyak, maka dia lebih mudah dapat kerja ya. Itu nikmat yang dia dapat ketika dia belajar.
Tapi kalau misalnya dia nggak belajar, menunda-nunda pekerjaan, maka dia dapat sengsara. Sengsaranya berupa masa depan yang suram. Jadi dua-dua hal ini harus dipikirkan oleh mahasiswa supaya dia badannya tergerak gitu. Karena kadang-kadang badan kita itu sulit bergerak ya, mager ya, malas bergerak karena kita nggak memikirkan nikmat yang akan kita dapat dan kita juga nggak memikirkan dampak negatif kalau kita nggak belajar. Nah itu jadi mungkin supaya adik-adik mahasiswa itu termotivasi, dibiasakan untuk memikirkan hal-hal positif, masa depan yang lebih ceria, masa depan yang lebih cerah gitu, dan kemudian memikirkan dampak negatifnya, itu masa depan yang lebih suram gitu, supaya dia badannya terdorong maju gitu. Nah, kayaknya setuju ya Mbak? Setuju Pak. Nah, mantap. Nah, dari yang disampaikan Pak Rusman tadi, Mbak Devi ini termasuk mahasiswa yang yang menunda tugas atau yang kayak mengerjakan tugas itu misalkan hari ini dikasih langsung dikerjakan atau ditunda dulu. Kalau saya ya, misalnya hari ini ada tugas, itu berusaha untuk mencicil, walaupun itu belum selesai, tapi setidaknya udah ada usaha untuk mengerjakan hari itu. Terus nanti kan nggak sampai deadline itu udah selesai, tinggal mengumpulkan gitu. Jadi nggak jadi beban buat mahasiswanya sendiri. Kan kadang tuh mahasiswa itu menggerutu ya, banyak tugas itu kan, tapi sebenarnya itu cuma karena mahasiswanya itu sendiri. Padahal bisa itu nggak jadi beban kalau itu segera dikerjakan. Jadi tak tambah ya Mbak Lita ya. Jadi kalau misalnya kita cari analogi tukang ya, tukang itu kan kerjanya kan awal-awalnya kalau kita lihat harian kan cuma kayak gitu ya. Tapi setelah 6 bulan rumah jadi gitu. Artinya apa? Nek obah ki mama gitu ya, Devi ya. Jadi kalau misalnya setiap hari dia menyusun bata satu bata per hari gitu, maka kemudian 6 bulan kemudian dia akan dapat rumah yang bagus gitu. Artinya kita lebih baik kalau mencicil apapun dia gitu ya, walaupun kecil, cicil dulu gitu ya, lalu kemudian tambahkan tambahkan satu bata per hari atau tambahkan satu ilmu per hari, sehingga kemudian ketika lulus tuh kita udah dalam kondisi ilmunya keren gitu, tidak kalah dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain kan gitu ya. Iya, ya. Mantap. Kalau pepatahnya ada kayaknya Mbak Lita ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah gitu, lanjut ya. Nah, sebelumnya kan tadi bahas universitas lain nih. Nah, Mbak Devi ini dulunya pernah berpikir nggak sih buat ke universitas negeri kayak UGM? Ya, tentu saja pernah, bahkan yang masuk sini tuh nggak pernah terlintas buat masuk UGM sebenarnya. Kenapa nih? Mestinya nggak terlintas itu apa karena swasta atau karena kampusnya atau karena mungkin lingkungannya atau karena apa sih? Kampusnya tuh kan Wonosari itu kan maksudnya lokal ya maksudnya. Terus kan sini swasta juga. Terus kan pasti kalau kita masuk UGK nggak 1-2 orang guru UGK, pasti pernah tetangga apa tuh pasti guru UGK. Ya, saya tambahin ya. Jadi memang ada istilah gini Devi ya. Jadi UGK itu jauh dari ratu, dekat dengan batu. Iya. Ya. Bahwa kita ini neng deso ya. Tapi sebenarnya kita sebenarnya dimanapun kita kuliah, baik yang kuliahnya di perguruan tinggi yang paling keren, kalau kita malas ya sama aja toh. Tapi kalau kemudian kita kuliah di UGK yang dekat batu, jauh dari ratu, tapi semangat belajarnya tinggi, maka akan lebih berhasil gitu. Memang ya tidak seperti hukum matematika ya, 1 tambah 1 2 gitu. Tidak mesti bahwa kalau kita di UGK rajin belajar otomatis jadi orang yang sukses ya, tapi paling tidak potensinya ada gitu. Oleh karena itu kita dari awal memang harus sudah berpikir tentang bagaimana meniti karir gitu ya. Jadi ketika Devi memilih untuk kuliah, alhamdulillah, lalu kemudian jangan lupa jadi jalur karirmu tuh besok kemana gitu ya. Kuliah tepat waktu, IPK-nya bagus, lalu kemudian nanti usahakan untuk cari S2. Ya S2 terutama kalau S2 di daerah Gunung Kidul itu kan lebih diprioritaskan karena posisi daerah kita yang memang tertinggal. Ya S2 dapat, lalu kemudian kalau Devi punya bakat untuk jadi dosen, saya kira bisa menggantikan kami untuk ngurus adik-adik gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya saya itu ya umur 58 gitu, pensiun gitu. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menjadi dosen bagi adik-adik kita? Jadi seperti misalnya teman-teman dari Wonogiri ya, yang itu kuliahnya kan sama-sama jauh ya. Jadi Wonogiri itu juga kan sama Gunung Kidul di daerah selatan DIY.
lalu kemudian Pacitan, lalu kemudian Gunung Kidul sendiri gitu ya. Sehingga kemudian nanti dirimu itu mulai meniti karir, kuliah tepat waktu, IPK-nya bagus, lalu kemudian cari beasiswa, atau kalau tidak cari beasiswa mungkin nanti cari alternatif lain supaya kemudian sukses jadi dosen ya. Dan kemudian ketika jadi dosen tuh dirimu kan pasti punya ini loh, jadi punya gambaran dosen yang ideal gitu. Dosen yang ideal itu butuhnya dia ya. Dosen yang ideal itu butuhnya ya cedak karo mahasiswane, guya-guyu ning daging tok isine. Kan ada juga kan gitu deh ya, istilahnya guya-guyu tapi berkualitas gitu ya. Lalu kemudian pulang-pulang dari situ kita dapat ilmu gitu. Nek dosen lain misalnya ya, biar aku orang ngerti saya kira dong. Itu dosen lain, nek mamanya Dewi kan butuhnya orang, biar aku orang ngerti saya kira dong banget gitu ya. Jadi kita harapkan supaya adik-adik ini tetap jangan rendah diri ya, walaupun kita di Gunung Kidul tetap aja kita bersaing gitu ya. Tetap aja kita berusaha untuk yang memberi yang terbaik bagi UGK, bagi keluarga, bagi Gunung Kidul gitu ya. Tapi kok ngomong-ngomong kok kayak jadi ya, saya kok jadi koyo dosen ngajar awal ya. Padahal itu arahnya kan debat gitu ya. Lanjut ya Dita. Nah, saya mau tanya buat diri saya sendiri sih Pak. Gimana sih caranya mengatasi rasa kecewa karena harus masuk di UGK? Maksudnya bukan kecewa karena kampusnya, tapi karena harusnya itu saya nggak ada di sini gitu loh. Ya, jadi itu ke saya mungkin ya, Mbak Lita ya. Jadi ada cerita orang yang fobia tikus ya, fobia tikus itu. Jadi kalau orang itu fobia tikus, bahkan sekedar dikasih gambar tikus aja dia tuh gila, lari gitu ya, ketakutan gitu ya. Nah, menurut teman-teman psikologi, obat untuk fobia tikus itu begini deh. Jadi gambar tikus itu harus kamu buat hitam putih, jangan realistis dari hitam putih, lalu kemudian kecil gitu ya, lalu kemudian nanti di gambar itu kamu kasih gambar hidung katakanlah hidung badut gitu, sehingga kemudian tikus itu jadi lucu gitu ya. Dan fobiamu akan hilang ketika tikus itu jadi lucu gitu. Fobiamu hilang pada saat tikus itu jadi lucu. Nah, begitu juga dengan pertanyaanmu tadi. Jadi, bagaimana cara menghilangkan rasa frustasi, rasa kecewa ketika kuliah di UGK gitu. Saya yakin ya ada beberapa teman-teman adik-adik itu yang sejatinya itu keren ya, bisa kuliah di universitas ternama gitu. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya dia pilih di UGK. Nah, maksudnya adalah jangan sampai ketika kuliah di UGK itu jadi fobia gitu. Jadi fobia seperti fobia tikus tadi. Maka UGK itu harus dibuat gambarannya yang indah gitu. UGK ini memang jauh dari Ratu, dekat Batu gitu ya. Tapi kok kayaknya kalau kita muncul dari UGK dan kemudian muncul ke permukaan sebagai mahasiswa berprestasi itu nilainya akan lebih tinggi daripada muncul dari perguruan tinggi yang udah keren. Orang-orang akan bilang orang UGM tuh, misalnya maaf ya UGM ya, orang UGM tuh keren gitu. Orang-orang kan bilang kan biasa karena orang UGM kan. Yang luar biasa itu adalah orang yang kuliahnya di UGK tapi capaian prestasinya lebih gitu. Capaian prestasinya itu lebih baik daripada teman-teman yang di universitas ternama gitu. Ini kan semacam semacam dorongan kepada kita untuk lebih baik dari hari ke hari, supaya dirimu itu tidak merasa kecewa ya dengan statusmu sebagai mahasiswa UGK. Ada beberapa yang mungkin kecewa, tetapi kecewa itu oke lah gitu ya. Kedepannya kan kita bisa S2 ya, kita ketika S2 artinya bahwa S1 itu bukan tempat perhentian terakhir gitu. Ketika kamu lulus dari UGK, nilainya bagus, IPK-nya bagus, kamu keterima ke UGM atau keterima ke UI atau keterima bahkan ya ke Australia, maka kemudian kamu kembali dalam keadaan yang lebih bagus gitu. Itu akan lebih istilahnya nilai tambahnya gitu. Orang akan bilang, keren ya gitu ya. Dari jauh, dari dekat Batu kok bisa malah dekat ke Ratu, kan itu keren. Tapi kan itu enggak
nggak semata-mata dari kita sendiri Pak, Yeah. nggak dari motivasi kita, prinsip kita, tujuan kita kan nggak, tapi kan juga harus ada faktor Yeah. pendorong yang lain, misalnya pihak kampus. Iya. Jadi kalau motivasi itu kan ada dua ya, jadi dirimu sendiri internal Iya. dan kemudian ada juga dari eksternal ya, jadi ada dua faktor. Internalnya harus bagus, sama seperti tadi ya yang udah kita pelajari ya, bahwa kita harus selalu membayangkan masa depan yang ceria ketika lulus supaya tergerak belajar, dan jangan lupa membayangkan masa depan yang suram ketika kita malas belajar supaya badan kita bergerak gitu. Artinya aspek internalnya perbaiki ya, aspek internalnya perbaiki. Dan kemudian yang kedua tadi aspek internal seperti Devi tadi ya, Lita misalnya ketika misalnya ada rasa kecewa terhadap perguruan tingginya, bahkan mungkin kecewa terhadap mamasnya ya, Lita kan harus move on. Kita kan harus move on untuk segera meninggalkan hal-hal yang membebani dia, hal-hal yang membuat Lita itu menjadi tidak terorbit gitu. Lita itu harus keluar. Maka kemudian sama seperti ini tadi Devi ya. Jadi ketika dirimu fobia tikus, gambar tikus itu dikecilin gitu, dibuat hitam putih, lalu kemudian dikasih hidung badut supaya dirimu segera melupakan itu. Itu gak ada apa-apanya, ya, receh gitu ya. Itu dari internal, ada dua hal yang kita pelajari. Lalu kemudian dari sisi eksternal, maka seperti sekarang ya para teman-teman dosen itu ya, terutama untuk prodi PS ya, teman-teman prodi PS kan sedang akreditasi ya. Kita sedang berusaha melakukan evaluasi diri untuk perbaikan gitu ya. Supaya ketika nanti dosen mengajar, baik Devi ya, dosen mengajar itu dari awal tuh sudah memberi semacam ini tuh deh, semacam gambaran mata kuliah ini belajar tentang apa. Ya, lalu kemudian cara belajarnya bagaimana gitu ya. Karena apa? Karena ketika Devi tahu mata kuliah ini tentang ini, lalu kemudian cara belajarnya ini, maka Devi akan mudah mencari sumber-sumber pelajaran yang lain kan gitu Devi ya. Akan terdorong gitu ya. Kalaupun dia tidak terdorong, paling tidak dia pernah dengar bahwa mata kuliah ini target belajarnya adalah A, B, C, D, E gitu. Maka itu faktor eksternal ya dari sisi dosen. Nah memang dari sisi fasilitas ya, sarana-prasarana ya, itu juga kita nggak menutup mata ya. Jadi mungkin ruang kelasnya panas ya, ruang kelas panas, awalnya itu pingin nyimak dosen karena panas, sibuk kipas-kipas, sibuk kipas-kipas. Tapi itu saya kira gini ya, jadi kalau istilahnya Stephen R. Covey ya, ada pengarang buku 7 kebiasaan manusia yang paling efektif itu. Kita memang harus proaktif, kita tidak peduli pada lingkungan. Yang penting adalah misi saya tercapai. Devi maunya pingin jadi dosen, maka apapun yang terjadi, dosennya mbok koyo ngopo elek, fasilitasi mbok koyo ngopo elek, itu tetap harus fokus kepada pencapaian cita-cita, yaitu pingin jadi dosen. Nah, cuman kalimat saya ini, Devi, itu seolah-olah mentoleransi fasilitas yang tidak baik, kan gitu Dek Dita ya. Kata Pak Rusman tuh, Devi harus berpikir cita-citanya, apapun tipe dosennya, bagaimanapun kualitas fasilitas prasarananya ya, itu semacam toleransi ya, tapi enggak ya. Jadi memang kita bareng ya. Jadi internalnya diperbaiki, eksternalnya kita bareng-bareng memperbaiki dari hari ke hari. Moga-moga ke depannya itu ada kelonggaran pendanaan ya, ada kelonggaran pendanaan supaya kemudian nanti dana yang terbatas itu bisa kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa, seperti ruang kelas yang lebih bagus ya, lalu kemudian juga seperti ini ya, podcast ini. Dulu awalnya ya, ini terutama bocoran mungkin ya, saya sama Pak Muji itu ngomong gitu ya, bahwa podcast ini kalau boleh itu selalu ini selalu muncul ya, selalu muncul di channelnya supaya kemudian segera bisa dimonetisasi gitu ya. Lalu kemudian dari dana ini itu bisa diputar ulang untuk perbaikan pelayanan gitu. Sehingga setiap kali ada acara, kalau boleh setiap kali ada acara itu isinya daging tok deh gitu ya. Isinya daging tok ya. Isinya daging tok maksudnya orang yang mendengarkan video ini sambil tiduran, karena mungkin ada orang yang belajar pakai audio ya, dia seperti dapat kuliah gratis gitu. Jadi kalau dia mensubscribe, mendengarkan, menonton channel ini, dia dapat tambahan ilmu gitu. Jadi podcast ini sumber belajar baru. Podcast ini semacam dosen.
isinya itu dosen yang kemudian real gitu, artinya seperti Devi ya. Devi itu ditanyain tentang hal-hal yang sangat ini deh, hal-hal yang sangat realistis, nyata-nyata kamu alami gitu. Yang mungkin selama ini nggak muncul ke permukaan, seperti misalnya kamu bilang itu loh Pak, fasilitasnya, kipas ruang kelasnya kok panas banget, itu kan nggak pernah muncul ke permukaan ya, kecuali kita suarakan secara khusus gini ya. Nah lalu kemudian ditanggapi oleh Bapak Ibu pimpinan di UGK, sehingga kemudian nanti ada keterpaduan ya, antara internal sama eksternal gitu. Ketika istilahnya internalnya itu cocok dengan eksternalnya, seperti gampangnya itu botol ketemu tutup kan gitu ya, klop gitu ya, botol ketemu tutup, sehingga kemudian walaupun kita jauh dari kota, jauh dari Ratu, tapi aura pembelajarannya keren. Artinya dinamika ingin untuk memperbaiki dirinya keren. Saya kira bagus. Itu Mbak. Jadi aspek internal dan eksternal gitu. Apalagi yang dikritik boleh, nggak apa-apa, boleh dikritik ya. Nah ya, kritik apalagi sih menurut Pak Rusman sebagai dosen nih? Udah berapa tahun sih Pak di sini Pak? Saya ada 3 tahun atau 4 tahun ya. 4 tahun. Berarti juga belum terlalu lama? Belum terlalu lama. Nah kalau saya diminta untuk mengkritik UGK gitu ya. Jadi nggak diminta, saya nggak minta. Iya, ini saya misalnya. Jadi memang gini deh. Jadi harusnya ya, setiap kali semester itu berakhir, kami para dosen itu harus refleksi gitu ya. Maksudnya gimana? Apakah cara saya mengajar kemarin itu apakah sudah bisa mendorong adik-adik mahasiswa itu untuk lebih paham tentang materinya atau tidak gitu? Kalau misalnya ternyata ya cara mengajar saya itu jelek gitu ya, maka saya harus memperbaiki diri. Mungkin besok itu kita harus bikin PR yang lebih banyak gitu ya. PR yang lebih banyak bukan maksudnya membebani mahasiswa, tapi maksudnya metode pembelajaran baru, sehingga kemudian nanti adik-adik mahasiswa itu dari waktu ke waktu itu terdorong untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi di rumah dia makin keren, di sekolah dia makin keren. Itu jadi kritik yang pertama. Tapi saya kira itu kritik untuk semua ya, Delita ya, Devi ya. Iya, Pak. Bagi semua dosen kayaknya di perguruan tinggi manapun, memang yang pertama itu tadi, dosennya. Dosen itu harus memperbaiki cara dia mengajar gitu. Ya. Lalu kemudian kritik yang kedua itu tentang ini deh, tentang penelitian ya. Ada beberapa mata kuliah itu deh, itu kalau kita mengajarkan teori-teori yang lama, tidak dari jurnal gitu ya, itu adik-adik mahasiswa itu kayak ini deh, kayak kata dalam tempurung gitu ya, tahunnya mau seng mini gitu ya. Nah maka salah satu caranya adalah dengan meningkatkan ini kualitas penelitian, terutama yang ini deh, terutama yang melibatkan dosen dengan mahasiswa gitu. Karena kalau misalnya dosen dan mahasiswa meneliti, maka yang pertama dia dapat hal-hal yang novelty, hal-hal baru ya, hal-hal baru dalam bidang kajiannya. Terus kemudian yang kedua, ketika Devi itu mengerjakan penelitian, maka Devi itu sebenarnya sedang mengajari dirinya. Sama seperti tugas-tugas yang saya buat juga, dirimu mempersiapkan bahan presentasi. Sebenarnya kan ketika kamu menata bahan-bahan presentasi itu kan dirimu belajar gitu. Dirimu belajar enak, cantiknya gimana gitu ya, slide-nya seperti apa, lalu kemudian nanti cara jelasinnya gimana gitu kan. Jadi ada aspek pembelajarannya akan lebih tinggi gitu, ketimbang maunya kita hanya belajar seperti kelas lecturing biasa gitu. Jadi itu saya kira Delita ya, 2 kritik dari saya tentang perbaikan kualitas pembelajaran dari pihak universitas ya, terutama untuk dosen dan kemudian ya penelitian gitu. Yang lain sih ada, tapi saya kira itu cukup sih. Kalau dari Mbak Devi mungkin kritik buat dosen atau buat... Kritik saya boleh nggak apa-apa ya, gitu ya. Kalau dari saya ya Pak, kan sebagai mahasiswa tuh menurut saya tuh metode pembelajaran
beberapa dosen, nggak semua dosen Nggak sih semua, Pak, ya. tapi kebanyakan itu cuma kadang membosankan, terus membuat ngantuk. Jadi kan Iya. sebenarnya misalnya jenengan gitu, baru materi, Hmm. terus misalkan ngantuk, jadi materinya itu kan cuma terbuang sia-sia, nggak masuk ke mahasiswa. Terus dari fasilitas tadi misalnya selain kipas loh Pak, kadang Iya. tuh proyektor tuh error Pak, Error ya. terus Proyektor ruangannya error. tuh gelap. Gelap, papan tulis. Iya, Iya. terus tuh jadinya tuh kayak sumpek semrawut curhat dong. Jadi maksudnya dia begini ya, jadi suasana belajarnya Kelas, kurang ya. kondusif, Iya Pak. sehingga kemudian ketika kamu duduk di situ itu merasa tidak sedang belajar kan gitu toh, Iya. sedang guyon sama temennya kan Ya, gitu ya, jadi sehingga tidak kemudian nyaman sendiri gitu loh Pak. sehingga kemudian dosennya ngomong nah, sampai akhir kamu nggak dapat apa-apa kan? Kayak Iya. cuma bablas aja ilmunya itu, 14. nggak nyantol. Ya, jadi memang selain ini ya, jadi cara mengajar, lalu kemudian fasilitas Fasilitas. belajar, Sama dan kemudian cara- ya aura kelas ya. Iya. Seperti ini kan terang ya. Ya, Ketika terang gini kan kita enak Pak, enak, kan, lebih gitu, nyaman. lebih nyaman gitu. Lalu kemudian cara Cara- dosen mengajar ya, Sama ada lagi Pak, apa itu? saya pengen Hmm. dari pihak kampus tuh bisa mengubah perspektif mahasiswa. Iya, Walaupun kan ini cuma swasta tadi, Hmm. jauh dari Ratu, dekat sama Batu, Hmm. pengen rubah perspektifnya mahasiswa biar lebih maju, lebih baik gitu Iya, Pak. iya. Kan kesannya kalau kuliah di sini asik beteng lulus dapat ijazah udah. Cuma segitu aja gitu. Iya, jadi pengen biar meningkat gitu Pak. Ya, nah ini ya, itu bagus banget ya. Salah satu cara ya untuk memberi suasana keren di UGK yang dekat dengan Batu ini adalah dengan meningkatkan aktivitas mahasiswa ya. Jadi misalnya mahasiswa itu semakin sering dilibatkan dalam penelitian, semakin sering dilibatkan dalam pengabdian ya. Syukur-syukur itu diajak namanya bantu dosen di penelitian-penelitian di Pemda gitu ya. Sehingga kemudian memang punya pengalaman belajar yang unik gitu ya. Ketika dirimu punya pengalaman belajar yang unik, maka rasa bangga menjadi sivitas akademika UGK itu akan naik. Namamu muncul di koran gitu ya, atau jaket alma mater tuh muncul di mana-mana gitu ya. Itu kan rasanya Bangga. melu bangga, ikut bangga jadi sivitas akademika. Jadi memang ini memang benar deh ya. Jadi dirimu memang menyuarakan supaya aktivitas mahasiswa itu didorong supaya lebih jenisnya makin banyak ya. Iya. Selain jenisnya makin banyak juga intensitasnya deh ya. Intensitasnya juga semakin banyak. Syukur-syukur bahkan kooperasi dan kemudian ini ya, podcast ini jangan hanya podcast ini dikembangin lebih keren gitu. Misalnya Dede, misalnya nanti kita bikin podcast yang hadir adalah dirimu sama saya gitu ya. Ada Lita misalnya, Lita, Devi, lalu kemudian ada Putri gitu ya. Putri membawa ini pembangunan pariwisata dari perspektif administrasi publik. Iya. Lalu kemudian Devi sama Lita itu membawa dari perspektif agro gitu. Lalu kemudian acara kita ini ditonton oleh teman-teman saudara-saudara dari Pemda gitu ya. Dan kemudian mereka merasa bahwa materi muatan dari podcast ini bagus gitu. Itu paling tidak akan ikut kena kepada teman-teman mahasiswa yang ini kupu-kupu kuliah pulang itu. Jadi aktifnya Lita, aktifnya Devi, aktifnya teman-teman yang lain itu di podcast itu bisa istilahnya apa ya? Bisa memperbaiki citra kuliah di UGK. Saya kira itu bagus, idenya bagus. Jadi supaya supaya kita ini enggak kalau pakai bahasa yang jelek ya. Supaya kita lebih tenar lah ya. Memang jauh dari Ratu, dekat dengan Batu, tapi hasil karyanya keras seperti batu. Tajam ya, jadi pondasi bagi pembangunan. Jadi keren, bagus, idemu keren. Lanjut ya Dita.
Nah, tadi kan kita udah ngeritik nih. Kira-kira menurut Pak Rusman selama 3 tahun ini mungkin Pak Rusman udah pernah mengkritik atau belum sebelumnya? Mengkritik, Iya. udah sering mengkritik ya. Jadi grup kita itu juga, grup dosen-dosen itu juga grup yang panas ya, grup yang panas. Jadi selalu aja ada ada kritik. Karena memang kritik itu perlu ya, kritik itu perlu. Jadi kalau Devi umpamanya ya, itu nggak pernah dikritik oleh mamasnya, nggak pernah dikritik oleh adiknya, nggak pernah dikritik oleh ayah ibu gitu ya. Devi tuh nggak dapat perspektif lain tentang dirinya, gitu. Sehingga kemudian Devi tuh bisa semaunya dia gitu. Tapi ketika mamanya ayah ibu itu bilang, Dev, kok kayaknya kurang gini gitu, Devi akan Devi akan merasa ada semacam rekomendasi perbaikan gitu. Oh gitu bu, ya. Itu artinya kan Devi akan semakin bagus gitu. Sehingga kemudian kalau ditanya, apakah para dosen itu suka kritik para pengelola nggak sih? Gitu. Ya suka gitu ya. Maka kita di grup-grup WA itu atau di rapat-rapat itu ya kalian tidak hadir ya. Itu rapat-rapat internal itu panas tanda kutip ya. Panas tanda kutip artinya ada suara-suara inovatif, ada suara-suara inovatif tanpa solusi, ada suara-suara yang protes tok, ada suara-suara macam-macam variasinya. Sehingga kemudian kalau saya menilai ya, kalau yang seperti itu dibiarkan terus maka arah perbaikannya ada sebenarnya. Karena memang kritik itu dibiarkan hidup, kritik itu didengarkan, dan kritik itu dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan. Sama seperti Devi, ketika dia dikritik ayah ibu gitu ya, atau dikritik adik kakak gitu ya, Devi kan harus dengar untuk kemudian perbaikan ke depan. Maka kalau misalnya dosennya ngeritik dia, kamu kok gini-gini gitu ya. Sepanjang kritikannya itu memang ada dasarnya ya, maka Devi bisa akan lebih baik. Gak apa-apa, itu bagus. Jadi itu Mbak Lita. Jadi apakah saya pernah kritik? Semua dosen pernah kritik. Nah, gitu. Cuman memang kok kayaknya progresivitasnya gitu ya. Mungkin pertanyaan gini ya, pertanyaan Devi ya. Pak, kalau sering kritik tapi kok kecepatan perubahannya kok rendah gitu ya. Iya. Nah, kalau itu pertanyaannya memang deh ya. Jadi itu namanya gini ya. Jadi seberapa cepat kita dapat menangkap maksud baik dari kritik, lalu kemudian seberapa disiplin kita mengambil tindak lanjut untuk perbaikan itu. Jadi memang itu dibutuhkan. Jadi aspek leadership dari seluruh orang ya. Jadi seperti saya misalnya, saya kan cuma bawahan gitu ya. Lalu kemudian mengkritik gitu. Ketika mamanya kritikan saya mentok gitu ya, maka kemudian saya jangan jangan baper ya, lalu kemudian meninggalkan UGK, enggak. Apapun yang terjadi, kritikan itu disampaikan. Kalau misalnya nabrak tembok, kita harus cari alternatif lain. Sama seperti air ya, air itu kalau dibendung kan Devi ya, dia akan selalu cari jalan lain untuk gitu, cari celah supaya kemudian dia sampai ke gitu. Saya kira gitu deh. Jadi Lita, jadi kalau kok nggak terlalu cepat gitu, itu butuh kesabaran ya, untuk melihat progresivitasnya gitu. Gitu kira-kira deh Lita. Nah kalau Mbak Devi ini kan dulu dengar kan kayak apa ya? Bukan nggak suka sama UGK tapi kayak apa sih UGK gitu ya. Tadi kayak kembali lagi ke topik yang tadi, kalau misalkan UGK itu dekat dengan Batu. Nah mungkin gimana sih kesannya sekarang kan udah kuliah 1 semester di UGK, terus kayak kesannya tuh kayak gimana sih di UGK? Ya kalau saya ya, ternyata tuh nggak sesempit apa yang saya pikirkan kemarin. Kan saya berpikir kemarin UGK tok gitu, tapi ternyata sekarang gimana sih caranya aku biar bisa lebih maju dengan kuliah di sini. Karena nggak semata-mata kuliah di perguruan tinggi negeri itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Itu ya kayak Pak Rusman tadi, tergantung individunya, tergantung motivasinya kita biar menjadi lebih maju, lebih baik lagi. Nah, kalau pesan dan kesannya buat UGK, kalau misalnya ditujukan buat dosen, buat mahasiswa, terus buat kampusnya sendiri juga, gimana? Kalau pesan dari saya tuh
saya pengennya UGK lebih maju ya, lebih meningkatkan apa sih yang punya di UGK tuh punya apa sih, tingkatkan biar dikenal lebih banyak orang lagi, biar orang itu bisa tertarik, ayo toh kuliah di UGK gitu. Kalau dari Pak Rusman sendiri? Ya, sedikit tambahan yang tadi ya, Devi ya. Jadi gini, jadi memang sih ada mungkin beberapa mahasiswa yang merasa sampai hari ini merasa bahwa kuliah di UGK itu mau pusing gitu, mau biasa gitu. Dan alhamdulillah tadi Devi udah bilang ternyata kesannya itu beda. Dulu nyepeleke, tapi ketika udah kuliah, oh, keren juga ya. Gitu ya. Nah itu kan artinya ada perubahan perspektif ya Teh. Iya Pak. Nah lalu kemudian bisa jadi ada teman-teman yang udah duduk kuliah bahkan mungkin udah semester akhir ya, mungkin dia udah semester 5 tapi dia tetap merasa bahwa UGK itu masih tetap dipandang sepele bahkan sama dia gitu ya, bahkan sama dia. Nah itu kita tidak salahkan dia ya, tapi sejatinya memang harus banyak pancingan dari pihak perguruan tinggi ya, pancingan dari pihak perguruan tinggi untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa. Contoh misalnya ya, kalau misalnya nggak ada penelitian mahasiswa gitu ya, Devi bisa juga misalnya bikin konten ya, bikin konten tentang keunikan Gunung Kidul ya. Jadi sambil kuliah sambil konten gitu ya. Lalu kemudian bisa juga Devi itu berpikir, oh misalnya aku bikin konten katakanlah tentang Excel. Ya, jadi Devi itu tidak memfoto, tidak merekam video keunikan Gunung Kidul, tapi Devi itu membuat video-video pendek tentang cara aplikasi program-program komputer ya, seperti misalnya Excel dan macam-macam itu. Artinya Devi itu harus ketika kuliah itu teman-teman ketika kuliah itu memang harus aktif cari kesibukan tanda kutip ya, cari kesibukan tanda kutip untuk mengembangkan potensi dirinya, sekaligus untuk memperbaiki citra UGK. Ketika mamanya Devi bisa jadi konten kreator yang unik, yang bagus gitu ya, maka bukan hanya Devi yang dapat nama, tapi juga UGK. Sehingga kemudian seluruh teman-teman itu kita dorong untuk aktif aktif di dunia akademis maupun non akademis. Supaya apa? Supaya kemudian ketika kuliah itu tidak eman-eman waktunya, kan gitu ya. Karena waktu kuliah Devi dan teman-teman itu sudah aktif untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kita harapkan sebenarnya perguruan tinggi itu aktif memancing aslinya, aktif memancingnya. Tapi kalau misalnya tidak aktif memancing, oke lah. Sama seperti air tadi, mahasiswa itu jangan berhenti gitu loh. Jangan berhenti, harus cari celah bagaimana cara mengembangkan potensi dirinya. Itu yang pertama gitu ya. Lalu kemudian yang kedua masih terkait tentang ini tadi ya, masih terkait tentang kritik terhadap perguruan tinggi itu ya. Mudah-mudahan acara ini juga bisa bukan ditonton ya, maksudnya disimak maksud baiknya gitu ya. Disimak maksud baiknya supaya kita bareng-bareng ya, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan kemudian para donatur gitu ya, itu bareng-bareng membawa UGK ini maju supaya lebih baik, supaya menjadi tempat belajar yang unik gitu ya, tempat belajar yang menyenangkan gitu ya, tempat belajar yang tempat belajar yang penuh kekeluargaan ya. Seperti kita dalam satu keluarga, sehingga kemudian tidak ada jarak antara dosen dengan mahasiswa, bareng-bareng sinau bareng, sehingga kemudian istilahnya citra rasa kuliah di UGK itu memang unik, nggak ada di tempat lain. Rugi kalau nggak di UGK. Mohon maaf. Iya. Kalau boleh gitu ya. Kalau boleh. Nah itu tadi teman-teman inspirasi dan motivasi dari Pak Rusman dan Mbak Devi. Nah sebelumnya kita boleh nggak sih minta kata-kata hari ini Pak Rusman dan Mbak Devi? Dikasih. Ya kalau kata-kata hari ini ya, jadi memang ya jauh dari ratu ya. Dan kita memang dekat dengan batu ya. Tapi itu bukan sebagai takdir, itu bukan
itu bukan sesuatu yang membuat kita itu tidak bisa mencapai cita-cita yang tinggi gitu. Oleh karena itu dimanapun kamu berada, cita-citanya harus sama, tinggi. Ya, itu dari saya. Kalau dari Mbak Devi mungkin? Kalau saya paling cuma quotes ya Mbak, tapi versi saya sendiri. Tetaplah berjuang dan berusaha karena kesuksesan menantimu di depan mata. Kata-katanya cukup bagus sekali itu, bukan cukup tapi bagus banget. Mungkin bisa memotivasi teman-teman semua dan mahasiswa UGK maupun yang di luar, mungkin adik-adik yang mau masuk ke UGK, bahwa UGK itu nggak seburuk itu. Dan pemikiran kalian yang kayak halah UGK itu enggak, UGK itu justru akan terus meningkat seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu. Nah, cukup sekian video dari kami bertiga. Mungkin kalau ada salah kata dan salah pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, see you di next video. Yeah.